Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu nasruquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Coba diulangin. Nahnu narzuquhum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Lihat jemaah. Nahnu narzuquhum. Kata Allah, kami kasih rezeki sama mereka. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Bukan bapaknya yang kasih rezeki. Maka sekarang nih, mulai ditumbuhkan kembali di diri kita. Aku ini menikah untuk memakmurkan bumi Allah Azza wa Jal. Untuk memperbanyak generasi-generasi penerus yang menegakkan kebenaran dan kebaikan di negeri ini. Oleh karena itu, tatkala ada seorang sahabat yang minta izin sama Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengebiri dirinya, dengan harapan dia fokus beribadah, dilarang. Nggak ada itu tabatul dalam Islam. Nggak ada. Nggak boleh. Menikah engkau. Kemudian tatkala ada sahabat juga yang berpikir tidak ingin menikah dengan wanita karena dia ingin fokus ibadah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sama sunnahku bukan dari golonganku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan bikin-bikin dalam urusan agama ini. Nabi menikah. Tatkala seorang sahabat, Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu mengatakan, ada laki-laki yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata mansibin wa jamal. Aku nih nemu, mendapatkan seorang wanita yang cantik dan bangsawan. Baik orangnya. Cuma kekurangan dia satu. Apa? La talit. Dia itu mandul. Dia jandeng dia nikahin ini. Orang-orang nikah sama dia nggak punya anak. Maka sahabat ini bertanya, boleh nggak aku nikahin dia? Nabi mengatakan, la. Enggak. Akhirnya datang lagi, ya Rasulullah, ini cantik orangnya, bangsawan, cuma dia masalahnya ini kekurangan. Nabi mengatakan, la. Kalau bisa memilih, pilih yang lain. Akhirnya dia yang ketiga kali dia maksa, maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Penyayang dan subur. Karena aku, kata Nabi alaihissalam, sesungguhnya membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya pada hari kiamat. Nabi ingin. Jadi ketika antum ya, menikah, kemudian punya anak lagi, antum seharusnya Allah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Nabi senang dengan anak memperbanyak umat. Rizki Allah yang ngatur. Bukan berarti antum nggak bekerja. Kita merasakan jamaah, anak-anak merasakan. Insya Allah para jamaah semua merasakan. Ketika bujangan banyak yang nggak punya rumah. Ketika bujangan banyak yang nggak punya kendaraan. Ketika dia menikah punya anak, herannya uangnya kok tambah banyak. Seharusnya kalau ikut akal pikiran kita, dia itu waktu sebelum menikah gajinya 2,5 juta. Setelah menikah, mau nggak mau 2,5 juta ini dibagi 2 sama istrinya. Kemudian 2,5 juta lagi kita pikirin. Ketika dia punya anak, 2,5 juta itu dibagi lagi sama anaknya. Anak kedua, ketiga. Nggak seperti itu hitung-hitungannya. Dan terbukti ternyata semua bisa hidup.
anak-anak bisa hidup. Bahkan kehidupan antum berubah. Dari yang awalnya nggak punya rumah, antum jadi punya rumah setelah menikah. Antum jadi memiliki kendaraan, yang awalnya motor jadi mobil. Seharusnya yang awalnya motor jadi naik sepeda antum. Gara-gara menikah. Tapi ternyata Rabbul Alamin yang kasih rizki. Istri antum bawa rizki sendiri. Anak-anak antum tiap lahir, belum lahir pun udah ada rizkinya. Bayangkan nih anak belum lahir jamaah, bajunya sudah datang. Antum bayangin. Kereta dorongnya udah datang, belum lahir masih di perut. Yang kiriman susu ini itu supaya antum tambah yakin. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu yang maha memberikan rizki. Dan Allah maha kuat dan maha perkasa. Kalau kita berpikir rizki kita dari kantor, dari perusahaan, nggak mampu perusahaan ngasih kita gaji. Kalau dihitung sama anak-anaknya nggak mampu. Negara mau gaji kita, gaji penggunaan mata, kita lihat ya. Tuh alat-alat kesehatan apa, sewa semuanya jamaah kadang-kala. Kalau kita sewa mata kita sewa kaki kita sewa motor sebulan berapa, sewa mobil berapa sebulan. Tuh sekarang sewa ventilator berapa, oksigen berapa. Kalau umpamanya terhitung perusahaan atau kantor yang mempekerjakan kita, akad kita sama dia, antum sewa ya, anak punya mata, antum sewa. Anak kerja sama antum sewa mata anak, antum sewa mulut anak, antum sewa tangan anak. Nggak mampu dia bayar jamaah. Dari mana mau bayar sewa itu? Sewa mobil aja begitu mahalnya, gimana sewa mata? Allah yang kasih rizki. Makanya kita itu dapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari kantor kita. Sehingga nggak perlu ada lagi was-was. Sekarang banyak yang di PHK Ustaz. COVID-19 membuat ana dengar ada 20% mungkin di Amerika orang-orang yang akan pengangguran. Di Indonesia sudah jutaan mungkin yang kehilangan pekerjaannya. Nah, tapi bukan berarti dia kehilangan rizkinya. Kita sejatinya pindah-pindah jamaah. Dari sini di PHK pindah ke sini. Dari sini pindah ke sini. Selama engkau punya rizki, engkau akan hidup. Tapi kalau rizkimu habis, engkau punya uang 1 miliar, kau mati. Kenapa? Rizkimu sudah habis. Sisa uangnya bukan rizkimu. Punya anak-anakmu, punya ahli warismu. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.